Nah itu kita harus mengganti semua biaya yang telah harus mengganti 100%. Oh serius? 100% semuanya. Wah. Student bar itu, dan kita di bar gitu ngobrol-ngobrol bareng. Tolong bayangannya jangan bar sangat keislaman sekali. Di London Timur tuh satu-satunya masjid terbesar yang ada di UK yang mereka tuh masih azan gitu loh 5 kali dalam sehari. Oh wow. Oke, akomodasi 700 pounds, ongkos let's say 100 pounds, udah 800. Makan kisarannya sekitar. Halo guys, welcome back to my channel. Untuk yang udah subscribe, thank you banget. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk support channel ini. Kali ini gue akan bikin video podcast. I know podcast itu audio, tapi ya sudah marak ya di YouTube, ada audio dan juga YouTube. Jadi gue ingin kayak ngobrol-ngobrol santai sama salah satu lulusan University College London, yaitu Kak Selvin. Kali ini gue sama Kak Selvin akan ngobrolin tentang perkuliahan di Inggris ya guys. Jam 4 di UK, kira-kira di Indonesia jam 10 atau 9-an gitu. Kita telepon Kak Selvin. Hai Kak Selvin. Ya, apa kabar? Thank you banget, baik Kak. Makasih udah join ya Kak untuk sharing-sharing sama-sama. Oke, jadi Kak Selvin ini guys dulu tuh kenal sama aku waktu di UNJ ya Kak ya. Sebenarnya aku bukan satu jurusan sama Kak Selvin. Kak Selvin jurusannya apa waktu itu di UNJ? Pendidikan bahasa Inggris, aku sastra Inggris. Dan waktu itu kebetulan aku lihat kayak wah ada cewek cantik nih, kayak putri Indonesia look gitu lah, asik. Terus aku ajak Kak Selvin, ayo main film pendek aku. Ingat gak sih Kerudung Dusta? Ingat banget, itu kayak pas pertama kamu ngomong tuh kayak dia kenapa tiba-tiba ngajak nih, kayak yakin kamu ngajak aku? Iya gak sih? Ekspresi aku kayak gitu pas waktu itu. Gak. Pokoknya Kak Selvin tuh baik banget, kayak ya mau dia, maksudnya lagi junior kayak ayo deh, iya nggak apa-apa deh, aku kayak baik banget gitu loh. Itu nggak kontakan lagi ya Kak, abis itu nggak kontakan, terus ketemu lagi pas Kak Selvin di London ternyata kuliah. Jadi Kak Selvin ini lulusan S2 di University College London. Dan hari ini kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja, asik. Kak Selvin sekarang kegiatannya apa Kak? Saat ini karena sedang PSBB ya, kita ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi saat ini aku di rumah aja, mengerjakan beberapa proyek dari rumah. Saat ini aku akan memulai membuka sekolah di tahun ajaran baru bulan Juli. Ini sekarang aku lagi mengembangkan silabus dan rencana pembelajarannya. Anak pendidikan banget ya. Karena kuliahnya S1 dan S2 tuh pendidikan. Karena emang passionnya di sana. Kayak ini dream comes true sih, bisa bikin sekolah sendiri bareng sama teman-teman, nggak sendirian. Udah sih, saat ini aku lagi fokus di situ. Kak, kenapa pertama kepikiran untuk pilih kuliah di Inggris? Kenapa nggak negara lain gitu? Oke, sebagai anak pendidikan ya kan, kayak guru gitu kan, pasti kayak punya ambisi mau sekolah di universitas dengan jurusan pendidikan terbaik sedunia, intinya gitu lah. Ya udah searching apa sih universitas yang peringkat program studi pendidikannya tuh nomor 1 di dunia. Kata keluarlah Institute of Education University College London. Waktu itu kayak mau apply-nya tuh kayak terima lah ya gue, wah gila kali, ngimpi kali ini gue nih ngapain ke sini gitu kan. Tapi kayak temen-temen tuh kayak kenapa enggak gitu. Ini sebenarnya ya sejujur-jujurnya aku tadi mau masuk ke NTU Singapore, mau masuk sana awalnya. Jadi udah bikin motivation letter itu ke NTU, bahkan kayak punya satu dokumen, satu bundle gitu di laptop, itu semua tentang NTU, kayak jurusan-jurusannya, cara apply-nya, bikin essay-nya udah aku siapin, pokoknya semuanya NTU. Kayak saat aku apply LPDP pun yang aku masukin tuh pertama NTU. Tapi kayak for some reasons itu waktu itu kayak aku merasa kenapa enggak ya gue apply sesuatu, kayak aim the higher the better gitu loh mikirnya, kayak mau fokus ke satu titik yang paling tinggi, kayak gantungkan cita-citamu setinggi. Jadi kayaknya kalau aku nggak salah ingat tuh kayak several days, beberapa hari sebelum akhirnya aku klik submit apply LPDP, itu aku ganti jadi Institute of Education, tapi jurusannya sama. Jadi curriculum, pedagogy, and assessment,
sama di NTU juga ada jurusan tersebut. Namun uniknya di Institute of Education di jurusan tersebut itu ada ada difokuskan lagi ke jurusan Effective Learning and Teaching. Jadi benar-benar fokus di Learning and Teaching. Jadi udah kenapa kalau tadi saya tanya aku pilih itu ya itu jelas ya kayak dia peringkat 1 di dunia. Sekarang kayaknya udah 6 atau 7 tahun berturut-turut. Wow. Dan aku kayak merinding tuh ingetnya kayak gue bismillah deh, gue coba deh. Kan aduh bismillah deh, gue coba deh apply. Dan ternyata alhamdulillah keterima beneran di IOE di UCL. Yeay. Itu berarti coba satu doang kakak apply. Maksudnya apply itu doang, nggak coba apply lain apa udah gue fokusnya ke situ gitu. Betul. Jadi alhamdulillahnya sangat dilancarkan waktu itu. Apply cuma 1 kali ke 1 kampus itu aja, IOE UCL keterima. Beasiswa pun apply LPDP 1 kali keterima. Jadi waktu itu sih apply 2 ya, Chevening dan LPDP. Tapi waktu itu prosesnya penerimaan LPDP itu duluan sebelum Chevening. Okay. Tapi aku masukin submit application itu barengan gitu loh, application-nya barengan. Di LPDP udah diumumin kalau aku keterima. Jadi kayak ya udah aku ambil LPDP. Alhamdulillahnya keterima. Iya. Jadi pertama kakak apply beasiswa dulu ya kak? Aku apply-nya tahun 2016 itu LPDP dulu, keterima LPDP baru sekolahnya. Jadi waktu itu LPDP punya kebijakan nggak apa-apa apply beasiswanya dulu, tapi diberikan waktu 1 tahun untuk bisa dapetin LOA atau Letter of Acceptance yang unconditional tanpa persyaratan apapun. Namun saat ini karena kebijakan LPDP terus diperbaharui demi sistem yang lebih baik, LPDP pun mengharuskan para pendaftarnya untuk punya LOA dulu unconditional sebelum daftar LPDP. LOA itu apa tuh? Kalau yang nggak ngerti kan kak bingung. Itu adalah singkatan dari Letter of Acceptance atau kayak surat yang menyatakan kita telah diterima atau ditawarkan posisi menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Nah ini berlaku juga kalau di LPDP ya, itu berlaku juga dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi kalau dalam negeri itu kayak lulus ujian masuk lah gitu. Jadi menyatakan kayak selamat Anda diterima menjadi mahasiswa, dan itu biasanya kita harus jawab itu langsung ke kampusnya apakah akan mengambil tawaran tersebut atau enggak. Nah kalau dari kampus luar negeri biasanya LOA itu ada 2 jenis, Letter of Acceptance yang conditional atau dengan syarat, yang satunya lagi unconditional atau tanpa syarat. Nah biasanya yang dengan syarat itu berkaitan dengan kemampuan berbahasa kita. Misalnya nih kalau di UCL dia mengharuskan kita punya skor IELTS itu minimal 6.0 pas. Jadi kalau misalnya skor kita di bawah 6.0 itu kita ada kemungkinan untuk diterima, namun conditional. Kita akan diberi waktu misalnya 6 bulan untuk memperbarui nilai IELTS kita. Jadi kayak kita dikasih waktu gitu loh untuk ujian lagi. Kalau misalnya nilai kita bisa di atas 6, nah langsung kita akan dapat LOA unconditional. Oke. Selain bahasa Inggris gitu, apalagi kak yang harus maksudnya di tahun kakak waktu itu ya, di tahun kakak waktu itu ketika apply beasiswa, apa sih hal-hal yang paling penting gitu yang harus kakak punya ketika apply beasiswa di LPDP terutama? Persyaratannya ya, kalau dari LPDP sih nomor 1 yaitu kalau misalnya akan kuliah di negara yang bahasa Inggris atau IELTS. Kalau kuliah di negara yang tidak berbahasa Inggris, contohnya misalnya nih Prancis, Italy, Jerman, Arab, itu harus bisa bahasa di negara tersebut. Atau misalnya kampusnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, berarti tetap harus punya sertifikat berbahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya kampusnya pengajarannya dalam bahasa asing selain Inggris, itu berarti harus punya sertifikat bahasa asing selain Inggris tersebut gitu. Kalau dari LPDP sih persyaratannya itu sama surat yang menyatakan kita sehat aja sih, dan itu harus dilakukan di rumah sakit pemerintah kayak RSUD gitu, kayak bebas narkoba, keterangan sehat. Misal apply-nya untuk beasiswa luar negeri itu harus ada keterangan bebas TBC, dan kalau misalnya sudah diterima, misalnya keterima nih kayak aku kemarin ke UK, itu harus
punya surat bebas TBC, tapi harus di rumah sakit rujukan embassy atau rujukan kedutaan. Dalam hal ini UK itu bekerja sama dengan rumah sakit Premier. Nah, rumah sakit Premier itu kalau nggak salah ada 4 ya di Indonesia. Di Jatinegara, Bintaro, Bali, Surabaya kalau nggak salah. Aku lupa. Boleh lah di Google ya. Aku pas TBC juga kalau ke UK, jadi bisa juga ke situ Kak, ke Premier. Benar-benar. Kalau saya gimana? Aku sama ke Premier Jatinegara. Sama ya, ya betul. Aku juga Premier Jatinegara. Jadi khusus untuk yang mahasiswa ke UK, aku nggak tahu kasusnya untuk negara lain itu harus punya surat keterangan bebas TBC. Ada nggak sih Kak syarat kayak minimal kan Kakak ngelamar apply S2 nih, S1-nya tuh harus minimal berapa skor buat skor sih apa sih namanya kalau lulus kuliah S1? Aduh. Oh iya, kayak IPK gitu ya? Ya, IPK-nya itu harus minimal berapa nggak ketika apply S2 di luar negeri? Di Inggris terutama maksudnya. Betul, aku hampir aja lupa. Jadi kalau di LPDP itu ada minimalnya, tapi minimalnya berapa? Balik lagi ya, dia tiap tahun ada perubahan. Jadi silahkan dicek sendiri. Tapi waktu zaman aku tuh kalau nggak salah 3,0. Oke. Kalau nggak salah ya minimal untuk bisa apply LPDP. Tapi untuk kampusnya itu beragam. Jadi kalau di UCL itu dia equivalent ke 3,3 GPA saat S1-nya. Namun kampus lain misalnya kayak Oxford atau Cambridge itu akan lebih tinggi lagi. Gitu ya. Itu kalau nggak salah ya, aku pernah aku apply Oxford kalau nggak salah itu 3,8. Wow. 3,8. Sedangkan kayak IPK aku nggak segitu S1, jadi nggak nyampe gitu. Terus nih Kak, misalnya kan ya udah nih udah apply gitu. Ada kayak Kakak harus bikin esai kayak gitu-gitu nggak sih kayak LPDP? Yes, betul banget. Jadi kalau di LPDP itu dia di website LPDP-nya, begitu kita klik kayak mau mendaftar menjadi calon penerima beasiswa, itu sebenarnya mudah banget sih, tinggal ikutin step-stepnya. Jadi kayak page 1 di halaman 1 tuh kayak data diri, halaman kedua tuh kayak misalnya pengalaman organisasi, di halaman 3 tuh kayak pengalaman kerja, kayak gitu loh. Jadi kayak kita tinggal ikutin step-stepnya. Nanti di akhir-akhir itu kayak jelaskan mengapa kamu memilih jurusan ini dan di kampus ini. Jadi ada 4 kolom yang kurang lebih itu kayak kita menulis esai. Tapi balik lagi, itu semua benar-benar berkaitan dengan kayak tujuan studi kita gitu loh, dan background kita. Jadi kayak LPDP itu tidak mengharuskan jurusan S1 dan S2 itu untuk linear. Oke. Jadi kalau misalnya nggak linear pun nggak apa-apa. Misalnya kayak aku anak pendidikan, pas aja gitu. S2 aku juga apply-nya pendidikan. Tapi ada teman aku, case-nya tuh dia S1-nya hubungan internasional, tapi dia S2-nya pendidikan. Dan itu nggak apa-apa. Kenapa bisa? Asal kita membuktikan kalau ternyata memang kita passionate di bidang itu, dan kita punya background pekerjaan di bidang tersebut. Jadi temanku membuktikan begitu dia lulus S1, dia langsung mengajar menjadi guru, dan memang dia fokus di bidang pendidikan. Esainya pun dia menjelaskan kayak kenapa dia pilih jurusan itu. Oh, karena di masa depan dia berencana untuk melakukan ini gitu loh. Karena LPDP pun punya pertanyaan, apa sumbangsi yang akan kamu lakukan? Kayak apa rencana kamu setelah kamu lulus? Jadi kayak kita harus menjabarkan juga loh, kayak kontribusi kita setelah kita lulus nanti itu apa gitu. Kakak pas apply itu kira-kira prosesnya berapa lama Kak? Apply beasiswa sampai keterima gitu? Oke, ini proses yang benar-benar aku dari mempersiapkan dari apply pas LPDP. Jadi gini, waktu tahun 2016, balik lagi ya, ini ada sedikit perbedaan. Waktu tahun 2014 itu adalah tahun terakhir LPDP membuka penerima beasiswa dalam 4 termin, dalam 4 gelombang, dalam 1 tahun. Jadi kita bisa klik tombol proses mendaftar itu kapanpun, any time of the year. Oke. Dan saat kita klik selesai atau submit, itu mengikuti proses yang paling dekat dari saat kita klik submit. Jadi kalau misalnya nih kamu mulai bulan Januari dan baru diklik bulan Oktober, berarti kamu ikut termin keempat gitu. Itu nggak apa-apa. Waktu itu aku prosesnya dari ngeklik daftar mungkin kurang lebih sebulan. Oke. Jadi kayak bikin esai dan lain-lainnya sampai klik gitu, tapi dari
sebulan itu proses sampai diumumkan selamat kamu diterima itu kurang lebih 2,5 bulan. Jadi kayak 3,5 bulan lah in total. Di tengah-tengah itu ada proses wawancara, menulis essay on the spot, dan juga leaderless group discussion. Nah, tapi LPDP yang sekarang itu sedikit berbeda. Jadi dia penerimanya hanya 1 kali dalam setahun, dan dia ada beberapa proses yang dibuat menurutku menjadi lebih efisien. Misalnya kita sudah punya LOE, jadi saat kita mendaftar tuh kita benar-benar udah tahu kita akan ke kampus mana dan jurusannya apa gitu. Kalau waktu itu kan aku jatuhnya kayak berandai-andai kan, kayak kalau saya diterima di jurusan ini, di kampus ini, gitu, saya akan mengambil ini gitu. Misalnya pas wawancara, ada nggak sih yang udah sampai wawancara segala macam terus nggak keterima? Oh iya ada, dan banyak kasusnya. Jadi step 1 itu seleksi berkas disebutnya. Dan dari seleksi berkas itu sebenarnya udah ada yang gugur. Jadi misalnya ada berkas-berkas yang nggak lengkap gitu loh. Misalnya kayak, kan kita harus menampilkan ijazah S1, surat keterangan sehat, misalnya itu ya, surat rekomendasi dari dosen S1 kita atau bos kita di tempat kerja, atasan kita di tempat kerja. Misalnya ada yang nggak lengkap berkasnya, itu kemungkinan gugur di tahap 1. Kita masuk ke tahap 2, itu ada tiga jenjang, namun mereka sebenarnya bersamaan. Jadi interview, LGD, dan essay on the spot. Dari 3 tahap tersebut, itu penilaiannya akan diramu menjadi 1. Banyak sekali desas-desus di luar sana yang memperdebatkan bobot paling berat di mana sih gitu. Tapi sebenarnya sampai saat ini no one knows bobot yang paling prima. Jadi kayak ada yang bilang, oh interview itu paling menentukan, jadi LGD sama essay on the spot chill aja gitu. Tapi enggak juga, karena banyak banget case-nya teman-teman aku yang lulus, kan kita berhak untuk minta hasil ke LPDP kan, nilai kita gimana kemarin pas tes, dan LPDP akan memberikan itu. Dan ternyata memang ada juga yang kayak nilai essay on the spot atau LGD-nya sangat rendah, yang tidak memungkinkan mereka untuk diterima menjadi penerima beasiswa. Jadi kalau misalnya dibilang ada yang udah melewati 3 tahap itu terus nggak diterima, iya banyak. Kalau dari Kak Selfie sendiri nih, tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP apa? Ini menurut aku yang paling penting ya. Aku mempersiapkan untuk apply beasiswa itu sampai akhirnya aku membulatkan tekad aku untuk apply, itu proses 2 tahun sih. Jadi menurut aku, kalau memang benar-benar yakin kita mau lanjut S2, pertama itu harus yakin dulu, what is it for? Untuk apa? Jadi kayak jangan sampai kita ikut-ikutan tren, atau kita kepengen kayak teman-teman. Jadi menurut aku yang paling penting harus disiapkan itu, kita benar-benar harus yakin banget kayak apapun itu, motifnya banyak. Misalnya mau naik pangkat, atau ingin fokus ke pekerjaan tertentu, itu terserah. Jadi kayak memang silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi satu yang paling penting menurut aku, tekadnya harus kuat banget, karena prosesnya tuh panjang dan melelahkan. Jadi kalau misalnya tekad kita agak goyah-goyah dikit, kita ingat tujuan kita di awal tadi apa. Terus yang ketiga, pahami kelemahan yang ada di dalam diri gitu loh. Misalnya, wah ini gue akan kuliah di London nih, nonton film Hollywood aja mesti baca subtitle, ntar gue ngerti gak ya kalau di kelas gitu. Jadi kayak aku tuh dulu punya ketakutan itu, tunggu deh, gue nonton film aja mesti baca subtitle, tapi gue di kelas paham apa kagak nih ya yang diomongin gitu kan. Meskipun waktu itu S1-nya berkaitan dengan bahasa Inggris, skripsinya juga pakai bahasa Inggris, tapi tetap aja gitu, kita bukan penutur asli dan kita tidak menggunakan bahasa Inggris dari kecil ya kan, baru nerima pelajaran bahasa Inggris aja pas SD gitu. Tapi intinya tuh kayak berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa menjadi hambatan atau kesulitan kita saat kuliah. Lanjut saya, tadi pertanyaan selanjutnya. Aku baru ingat, jadi ketika kakak apply LPDP itu kayak wawancara, esai, semua pakai bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia kah? Pertanyaan yang bagus, karena aku juga lupa menyebutkannya di awal. Itu disesuaikan dengan tujuan kuliah kita. Kalau tujuan kuliah kita di luar negeri, semuanya harus dalam bahasa Inggris. Termasuk saat interview. Kalau misalnya interviewer kita menanyakannya atau bertanya dalam bahasa Indonesia, kita tetap harus menjawab dalam bahasa Inggris. Yang pasti karena
ya syaratnya kalau mau keluar di luar negeri, kalau di LPDP ya, itu kan harus skor TOEFL-nya atau IELTS-nya memenuhi standar tertentu. Jadi kayak kita harus menunjukkan kalau kita tuh memang bisa berbahasa Inggris gitu. Mungkin itu asumsiku. Tapi kalau misalnya sama ya essay dan juga saat kita LGD, Leaderless Group Discussion, itu juga harus pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya tujuan kita dalam negeri, itu pakai bahasa Indonesia. Oh gitu, jadi tergantung kemana ya. Tapi kalau misalnya apply ke Jerman, nggak bahasa Jerman kan Kak interviewnya? Enggak. Pokoknya kalau tujuannya ke luar negeri, bahasa Inggris sih. Oh, Oke. Ini pertanyaan terakhir tentang beasiswa Kak. Dari LPDP sendiri, yang di cover apa aja tuh Kak? Saat itu, dan aku yakin sampai saat ini kita ngobrol tahun 2020 ya, ini bulan Mei, itu semuanya masih di cover. Jadi kayak tuition fee itu full cover, biaya perkuliahan full, ada tunjangan uang buku per tahun. Tahun aku itu tahun 2018 itu nilainya 10 juta per tahun. Jadi kalau misalnya masa perkuliahannya 2 tahun ya akan menerima 20 juta, tapi kayak 10 juta per tahun. Terus akan ada biaya hidup. Biaya hidup itu sudah termasuk sewa apartemen atau sewa tempat tinggal dan uang jajan lah istilahnya, atau uang transportasi. Jadi LPDP itu udah nggak nggak menjabarkan lagi, jadi kayak ini uang akomodasi, ini transportasi tuh enggak, jadi kayak udah kayak jadi satu sum lah dalam setiap bulannya. Lalu juga di cover biaya asuransi kesehatan yang dibayarkan di awal sebelum keberangkatan. Tiket pesawat ditanggung atau enggak? Tiket pesawat ditanggung, sama biaya apply kampus juga ditanggung. Jadi ada kampus yang gratis apply-nya, ada kampus yang bayar. Setauku itu kampus-kampus di Amerika Serikat itu berbayar apply-nya. Tapi kampus-kampus di UK itu mostly gratis, kecuali UCL. Harus bayar ya? UCL harus daftar bayar? Iya, jadi UCL bayar, daftarnya bayar. Jadi kalau itu baru apply ya, baru kayak bikin esai, saya tertarik untuk mendaftar, itu udah bayar saya. Jadi kayak, tapi kalau kampus lain enggak sih, gratis. UK kebanyakan gratis, Eropa kebanyakan gratis, Amerika Serikat rata-rata bayar. Tapi jangan khawatir, dibayarkan dulu sendiri, nanti akan diganti oleh LPDP. Betul, di reimburse. Biaya tiket pesawat juga pulang pergi, namun yang ditanggung hanya keberangkatan saat mau berangkat kuliah dan juga kepulangan. Dan itu syaratnya harus dari kota domisili asal ke kota kampus tujuan. Jadi nggak boleh tuh misalnya kuliah di London tapi tiketnya Jakarta Paris misalnya mau jalan-jalan dulu gitu. Nggak boleh. Ala-ala ya liburan dulu. Full semua dong Kak di cover. Jadi kayak tinggal belajar aja gitu. Nggak mikirin apa-apa. Betul, full semua di cover kecuali biaya penelitian saat kita mau tesis. Jadi kalau S2 biaya penelitian tesisnya nggak ditanggung. Mahal dong Kak. Namun kalau itu bisa disiasati sih, kayak tergantung penelitian tentang apa kan. Tapi akan berbeda dengan doktoral ya, atau yang ambil PhD itu berbeda. Dan beda juga untuk yang S2-nya MRes atau Master in Research, itu beda juga. Jadi kayak biasanya MRes tuh kampus-kampus tertentu kayak Cambridge atau Oxford ya, jadi agak berbeda, agak berbeza. Baik. Siswa sendiri kakak udah dari LPDP dapat semua, terus yang chevening udah dong Kak? Kakak kan udah dapat LPDP tuh, abis itu chevening aku nggak lanjutin. Yes, jadi karena proses penerimaan LPDP itu kayak udah diumumin, chevening baru mulai. Jadi meskipun kayak aku sudah mempersiapkan application-nya dalam waktu yang bersamaan karena udah keterima LPDP, jadi aku nggak lanjutin chevening. Mungkin nggak terima juga kali aku apply chevening, nggak ada yang tahu. Pokoknya jalannya kayak LPDP lah ya, tapi akhirnya masuk. Kenapa milih jurusan pendidikan? Personally kenapa? Oke, personally karena aku enjoy mempelajari hal-hal berkaitan dengan dunia pendidikan. Me personally sangat suka berinteraksi dengan anak kecil. Kayak menurutku itu kayak very pure, kayak I find joy and fun
doing things with them. Kayak kalau ditanya aku bisa berkontribusi apa untuk negeri ini di bidang pendidikan, mungkin satu-satunya kemungkinan aku bisa berkontribusi paling besar dan paling banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan aku bisa berkontribusi di bidang lain. Cuma satu hal yang aku pede untuk bilang, yes, gue bisa berkontribusi untuk negeri ini, itu di bidang pendidikan. S1 pun di bidang pendidikan, lulus S1 langsung aja jadi guru, sangat enjoy 4 tahun jadi guru sebelum S2. Jadi kayak nggak punya alasan lain untuk kenapa bukan pendidikan gitu. Ditambah lagi ya nggak bisa juga sih jurusan kimia atau matematika itu nggak ada harapan. Jadi kayak nggak serta-merta aku harus berada di kelas dan jadi guru, tapi jadi behind the scene kayak yang aku lakukan sekarang, jadi academic director sekolah Merdeka Belajar, itu juga aku enjoy banget gitu. Jadi kayak bidang pendidikan adalah bidangku lah, bisa dibilang. Kalau ketika kakak kuliah di Inggris, perbedaan, kakak kan kuliah juga tuh S1 di Indonesia. Apa sih perbedaan yang paling mencolok nih dari segi kurikulum, dosennya, atau atmosfernya dibanding ketika kakak kuliah di UK? Pertama yang paling aku notice banget itu adalah sebelum mulai kuliah waktu di UK, itu semua jadwal kuliah sampai dengan jadwal ujian. Aku nggak ada ujian ya, jadi kayak aku akan nulis esai gitu di akhir. Itu semua tepat waktu, udah dikasih tahu di awal gitu. Jadi kayak sebelum mulai kuliah tuh kayak ini adalah jadwal kuliah, udah ada tanggal-tanggalnya gitu. Ini adalah jadwal ngumpulin esai sampai akhir tahun ajaran gitu loh, sampai kayak ini adalah tanggal submit disertasi, itu semua udah dikasih tahu 1 tahun sebelumnya. Kita tuh udah tahu gitu loh kayak kapan liburnya, kapan bisa jalan-jalannya, terus kapan aku harus stay di perpustakaan, kapan harus nginep di perpustakaan untuk ngerjain esai, itu udah ketahuan di awal. Meski belum tahu akan sulit apa di depan, jadi kayak banyak ketakutan gitu loh di awal, nggak bentar-bentar belajar terus gitu loh. Di awal tuh kayak belajar mulu gitu. Itu yang paling pertama perbedaannya. Kalau di Indonesia kan kayak go with the flow gitu loh, kadang yang penting kuliah ya, yang penting ngerjain. Ntar ya. Betul. Aku udah tahu kampus S1 lain apakah akan seperti itu, aku nggak tahu. Tapi karena kasusnya ini aku dari UNJ bareng sama ASEA. Kalau di UNJ kan gitu, udah tahu sih kayak mulai perkuliahan misalnya tanggal 16 Desember misalnya atau 16 September. Tapi kayak nanti ujiannya akan diumumkan atau kuis atau UTS nanti diumumin sama dosennya, ya kan sih? Iya nanti, nggak langsung kan. Iya. Nah kalau ini kayak udah ini kayak dari tahun sebelum mulai kuliah tuh udah tahu. Kayak atmosfer belajar mungkin akan ada banyak perbedaannya karena aku kelasnya itu dikhususkan untuk practitioner. Jadi untuk bisa masuk jurusanku itu harus punya pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Jadi nggak ada kayak fresh grad tuh nggak ada. Jadi teman-temanku tuh kebanyakan lebih tua dari Oh baik. Aku adalah salah satu yang paling muda di kelas. Yang lain tuh kayak kepala sekolah, terus kayak pegawai kementerian dari negara mana, terus ada kayak pemilik sekolah dari negara mana gitu. Jadi mereka semua tuh betul kayak oke gitu. Awal-awal tuh kayak minder gitu loh, tapi hebatnya, enaknya ya, mereka tuh bener-bener kayak respect everyone in the classroom, terus really appreciate you as who you are, and it's always okay ketika kamu bilang kamu nggak tahu, kamu nggak punya jawabannya, itu sangat normal, maksudnya sangat acceptable di kelas di UK. Jadi kayak if you don't know, that's okay, dan kayak nggak ada rasa gue malu nih atau apa-apa tuh enggak loh, ya enggak. Jadi kayak bahkan mereka tuh kayak akan mengakui, oh sorry banget nih gue belum tahu banyak topik ini gitu, dan Alvin lo nggak topik ini. Jadi kayak mereka pun nggak sungkan gitu loh nanya ke aku yang jelas-jelas jauh lebih muda dari mereka. Betul, dan aku jadi kayak belajar banyak banget dari mereka dan sangat dimudahkan. Jadi kayak disertasi pun karena banyak kepala sekolah UK kan yang satu kelas sama aku jadi kayak tinggal boleh nggak penelitian di sekolah kamu gitu, kayak satu kelas gitu. Kayak, why not come gitu. Jadi kayak baik banget mereka. Terus kalau dosen pastinya baik banget mereka. Kita kan kalau di sana manggil semua dengan nama ya, jadi nggak ada kayak ma'am, mister, siapa, dan itu jadi kayak ngerasa setara gitu loh. Dan mereka benar-benar kayak nggak ada yang kayak aku nggak bilang dosen-dosen di Indonesia nggak kayak gitu, nggak, cuma kayak mereka tuh kayak asik banget, chill banget. Iya, jadi kayak bahkan di akhir tahun ajaran tuh sebelum kita pada kayak pulang ke negara masing-masing, kita kayak di kampusku ada kayak bar gitu kan,
student bar gitu, dan kita di bar gitu ngobrol-ngobrol bareng. Tolong bayangannya jangan bar. Iya benar bar ya. Bar di Inggris tuh kayak restoran Ini ya. harus Iya. betul, ini harus diluruskan ya. Bar di Inggris tuh kayak cafe Iya, gitu loh iya, guys, cafe, bener. kayak food court. Kayak food court, kayak kantin gitu. Benar. Enggak serius. Bahkan kayak aku makan siang pun ke pub gitu kadang-kadang, karena kayak pub itu salah satu yang paling umum di sini, kayak ada di Iya. mana-mana. Terus ketika kakak datang ke Inggris tuh, kalau aku personally ya, ketika di UK tuh banyak hal-hal yang gak sesuai sama Indonesia, jadi culture shock gitu. Kalau menurut kakak sendiri, sepengalaman kakak, culture shock ketika kakak tinggal di London apa tuh yang bikin kakak kayak, wah beda banget ya sama Indonesia gitu. Aku ngerasa waktu di London orangnya baik-baik. Ya aku nggak bilang di Indonesia orangnya nggak baik-baik, enggak. Cuma di Indonesia juga baik. Cuma yang ada di bayangan aku tuh kayak, gue kira boleh kayak bodo amatan gitu, kayak aku kira tuh kayak lolo gue itu kan enggak loh gitu. Ternyata di London tuh ramah-ramah. Aku nggak tahu di kota lain, aku nggak tahu di negara lain, tapi ini aku fokus banget ke London ya, dan fokus ke area UCL gitu. Jadi kayak orangnya baik-baik. Yang aku culture shock apa ya? Apa culture shocknya? Kalau aku banyak banget sih, banyak banget tuh, pada cara makan. Kalau cebok kan pakai tisu, gak ada air. Oh iya betul. Udah gitu kayak mungkin karena di London kali, kalau London kan banyak campur-campur, nggak cuma kayak Caucasian doang kan kak. Kalau di London kan kayak banyak campur gitu. Betul. Kalau di daerah aku tuh kan mostly British talk, asik British talk. Jadi kayak kadang-kadang mbak mallnya tuh galak gitu. Jadi aku kayak, oh Indonesia tuh ramah banget ya. Tapi kalau di London berarti kakak nggak mengalami sesuatu yang menganehkan dan janggal gitu. Oke, kalau aku tuh tinggal di area London Timur. Jadi London Timur tuh masih kalau di London tuh gini loh. Jadi dia tuh wilayahnya tuh disebut per zona ya kan. Jadi kayak zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 gitu kan. Aku tuh di zona 1. Jadi masih di zona 1 di London Timur. Dan di London Timur tuh banyak banget masyarakat, seperti kata saya tadi, London tuh melting pot, nggak orang bule doang, nggak orang Britishnya doang. Nah di London Timur tuh kebanyakan orang dari Mediterranean gitu loh, kayak Arab, dan sangat keislaman sekali. Di London Timur tuh salah satu masjid terbesar yang ada di UK, yang mereka tuh masih azan gitu loh 5 kali dalam sehari. Oh wow, dan aku udah lama gak denger azan. Yes, ya udah datang aja ke London Timur ya. Jadi kayak aku tuh kaget banget, oke, di sini azan ya gitu. Tapi kayaknya memang itu khusus gitu loh, kayak ya udah cuma satu masjid itu aja, dan speakernya nggak keluar, tapi speakernya di dalam masjid. Karena kan di sini ada noise policy dan lain-lain ya di sini, maksudnya di UK. Dan mereka tuh sangat ramah kalau ngerasa. Jadi kayak kalau masuk mau beli, mereka tuh selalu menyebutnya sister and brother. Jadi aku selalu dipanggil sister, dan mereka tuh selalu kayak nanya, where are you from? Gitu. Terus kalau misalnya aku bilang dari Indonesia, terus mereka langsung assalamualaikum sister, karena mereka akan langsung assume kalau kamu dari Indonesia, karena kita adalah one of betul negara dengan mayoritas Muslim terbesar, pasti Muslim. Jadi mereka assalamualaikum sister gitu. Aku langsung jawab waalaikumsalam brother gitu. May I have 3 chicken wings please gitu. Langsung dikasih chicken wings. Oh yang aku culture shock sih paling ini sih, kalau di UK, di London ya, mereka kalau mau nyanyi aja, mau joget aja, nggak peduli lagi di pinggir jalan, nggak peduli lagi di mana-mana gitu. Jadi kayak terus suatu hari turun dari bis, ada satu orang nge-rap, kaget nggak, disangkain marahin saya pak. Emang cepet kan, kayak kenapa nih, pas nengok gue lagi pakai headset, terus kayak langsung kayak oh lagi nge-rap guys. Betul. Terus dan itu jadi kayak karena semua orang doing the same thing, mereka kalau pakai headset nyanyi, mau di dalam bis, mau di tube, ya nggak nyanyi kencang-kencang sih. Paling sering sih mereka kalau lagi jalan kaki nyanyi aja gitu loh, joget aja gitu, and semua orang kayak feel fine about it, kayak udah lo silakan nyanyi, lo silakan joget. Dan itu ke bawah sama aku, jadi kayak Indonesia udah mulai kebiasa kan, dan balik Indonesia ke bawah dong, nyanyi kan kayak agak ogep ya.
Tapi ternyata ya surprisingly mereka sangat sopan ya. Maksudnya kayak mau keluar masuk tube atau bis mereka akan kayak misi gitu dan akan ngomong dari jauh, terus kayak lagi antri mereka akan kayak ragu-ragu gitu Belajar robot ya kayak di samping atau di kayak mana gitu ya. enggak jadi kayak mereka kan, kamu lagi antri juga ya, oh ya silakan. Jadi kayak mereka tuh very outspoken kalau menurut aku. Ya, dan mereka tuh kayak misalnya nih kita bawa barang banyak gitu pas mau masuk. Nah ini pengalaman aku juga ya, pas mau pulang ke Indonesia bawa koper gede ya kan, 2 tenteng pakai backpack, itu mereka kayak, dan kecup itu kan tangga-tangga ya namanya kan ya. Lift itu kan khusus untuk yang kayak memang butuh lift. Tapi kebanyakan ada yang kayak gak ada liftnya gitu, yang cuma tangga doang. Dan itu mereka nggak sungkan-sungkan untuk kayak, hey let me help gitu, kayak dibantuin diturunin. Dan tolong dibayangkannya nggak usah yang kayak langsung romantis gitu kayak berbunga-bunga katanya, enggak sih gitu. Jadi kayak biasa aja. Oke terima kasih. Bukan modus ya, emang beneran baik. Emang baik mereka semua. Tapi kadang-kadang kakak merasa kayak nggak tahu sih, kalau aku sih kayak nggak ngerti gitu. Ada orang yang benar-benar aksennya tuh kayak North gitu, aksen utara Inggris yang kayak aku tuh kayak sempet lost in translation dan nggak ngerti dia ngomong apa. Pernah nggak sih Kak? Apa aman-aman aja? Sering banget sering banget. Kayak aku tuh kadang kayak di kelas aja lagi diskusi, dengerin teman ngomong kan biasanya sering kayak oke, sekarang diskusi ya dengan teman satu kelompok, karena kayak mejanya tuh biasanya dibikin kayak buat bertiga, buat berdua, buat berempat. Kayak lagi diskusi dengerin teman sambil senyum, dalam hati tuh kayak wah ngerti cuy lo ngomong apa gitu. Tapi aku akan ngomong ke dia gitu kayak sorry banget nih gitu, boleh gak diulangin tapi pelan-pelan karena gue nggak nangkep lo ngomong apa. Dan mereka tuh kayak oh I'm so sorry, oke gue akan ulang gitu. Dan mereka nggak kayak yang kayak ih kasihan nggak ngerti, itu enggak. Mereka malah merasa kalau mereka tidak bisa dipahami itu mereka gagal gitu loh jadi teman diskusi. Karena kan diskusi kan harusnya dua arah ya, dan harus bisa saling memahami. Iya, jadi kayak kalau kita nggak ngerti mereka akan dengan senang hati untuk bantuin. Kayak overall nih menurut kakak, kalau London sama Jakarta kan sama-sama kota besar nih, apa sih yang paling perbedaan mencolok antara London sama Jakarta? Paling mencolok ya makanannya kali ya. Gimana? Kayak gampang aja nih halal sih. Jelas lah ya. Di London surprisingly gampang karena di London itu banyak sekali muslim, banyak banget. Bahkan kayak mayor of London pun muslim. Jadi kayak untuk apa ya, untuk menggambarkan betapa begitu umumnya muslim di London, begitu banyaknya orang Islam di London. Dan restoran halal tuh punya labelnya gitu lebih gila. Kayak Subway halal tuh banyak, jadi kayak mereka akan pasang logo halal di jendela. Kakak tinggal di Inggris, ada hal yang kangenin nggak dari Indonesia? Oh banyak banget sih. Aku tuh sebulan pertama di London tuh denial gitu loh, kayak masih kayak ngeluh mulu. Tapi balik lagi menurut aku sih kayaknya karena aku punya anxiety terhadap program studi aku, kayak oh ini akan susah nih, akan berat nih. Terus kayak orang-orang terdekat dan tersayang kan ada di Indonesia gitu kan. Tapi setelah sebulan pertama terlewati udah mulai terbiasa dan ya udah santai aja. Dan kebetulan karena aku anaknya pada dasarnya makan apa aja doyan, maksudnya kayak gak punya craving tertentu. Punya craving tuh saat udah kayak bulan Juni, kayak udah mulai setahun, udah mau setahun gitu loh. Stok abis. Jadi kayak stok abis, nyari bumbu susah. Itu salah satu yang juga ya. Di London tuh susah, bumbunya gak segampang di Belanda kalau bumbu Indonesia. Jadi mendingan kalau mau ke London stok yang banyak. Termasuk saya nanti aku akan bawain kalau mau ke London. Ya makanya intinya gitu. Jadi kayak sebulan pertama tuh berat, tapi itu enggak kok, santai banget. Terus kakak masih bisa jalan-jalan nggak ketika kuliah? Kalau aku mungkin termasuk yang jarang jalan-jalan ya. Kayak aku jalan-jalan cuma 2 kali deh sepanjang 1 tahun itu. Maksudnya yang benar-benar jalan-jalan gitu. Teman-teman aku tuh ada yang benar-benar memanfaatkan momentum tersebut untuk kayak keliling Eropa, jalan-jalan ke Amerika pun ada gitu kayak. Dan itu tidak dilarang oleh pihak pemberi beasiswa, asal ya kita tercukupi aja biayanya dan studi kita tidak terbengkalai. Bisa banget jalan-jalan dan ada liburnya dan banyak. Aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ya Kak. Yang pertama adalah Okay. Kak, biaya hidup per bulan dari rent, food, sampai Oyster card bisa habis berapa ya? Oke, jadi kalau untuk rent
Tergantung, aku tinggal di London, tergantung zonanya. Jadi kayak zona 1 harga 600 sampai 750 pounds per bulan itu masih sangat wajar. Dan untuk zona 2, zona 3 itu akan lebih murah lagi. Tapi biasanya itu akan berbanding terbalik dengan itu biaya ongkos ya. Jadi kalau misalnya zona 1 yang nggak terlalu jauh dari kampus, karena kampus kebanyakan di zona 1, ongkosnya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya kayak di zona 2, zona 3, zona 4, ya biasanya ongkosnya akan lebih mahal. Tapi itu bisa disiasati kok dengan misalnya nih naiknya bis aja atau pilih oysternya yang berlangganan per bulan. Itu akan jauh lebih murah daripada bayar oysternya yang kayak per hari atau tap on the go gitu. Itu tadi rent ya, jadi kayak disesuaikan. Karena aku zona 1 biasanya kisarannya tuh 600 sampai 750. Tergantung juga bentuk akomodasinya. Jadi kalau misalnya aku tuh ya udah kamar aja biasa, terus di apartemen yang juga biasa, di neighborhood yang juga biasa. Akan berbeda dengan neighborhood fancy, apartemen baru, apartemen fancy, terus kayak studio on-suite kayak gitu-gitu ya pasti akan lebih mahal, bisa 1.400. Ada teman-temanku dari negara lain yang sama-sama di zona 1, 1.500 itu studio. 1.500 jadi kayak cuma flatnya aja dong berarti kan? Betul, cuma flatnya aja, cuma studio itu aja. Belum. Oke. Belum, bahkan studionya pun nggak ada dapurnya. Jadi kayak ya udah cuma kayak kasur, kamar mandi, sama meja belajar. Itu 1.500, tapi bener-bener kayak nggak perlu ongkos gitu dari kampus, kayak tinggal jalan kaki. Oke, Oyster Card. Oyster Card itu untuk teman-teman yang belum tahu, itu adalah kartu kayak misalnya kita tuh kayak e-money atau flash tapi Oyster Card itu khusus transport di London aja. Kota lain tuh nggak pakai Oyster, jadi sebutnya Transport for London, TfL. Nah, itu biasanya tube, bis, atau juga ada kayak semacam monorail gitu loh, BLR disebutnya. Untuk student itu dia punya Oyster Card-nya sendiri. Jadi di Oyster Card ada foto kita. Nah, itu bisa lebih murah, kayak diskon 20%. Kalau misalnya kita bayarnya kayak per bulan gitu, top up-nya per bulan. Mau tube plus bis atau subway plus bis atau bis aja. Nah, itu ada perbedaan. Jadi kalau bisa aja itu kisarannya 50-an pounds sampai 60 pounds, I think. Kalau tube dan bis itu around 100-an pounds, 90-an pounds. Itu transport doang ya. Dan itu tapi udah sepuasnya gitu loh. Jadi kayak naik turun kemanapun, asal di zona aja, kayak zona 1, 2, 3 aja. Itu segitu biayanya. Untuk makan. Oke, makan yang pasti akan lebih murah kalau kita masak, atau disiasatinya dengan beli makanan yang murah tuh biasanya kayak di Sainsbury, Tesco. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ya Sainsbury, Tesco itu adalah atau Marks & Spencer yang supermarket kayak semacam itu loh. Jadi mereka punya kayak makanan yang udah di-pack per porsi. Kita tinggal bawa pulang, tinggal diangetin di microwave. Itu biasanya lebih murah. Itu ada yang kayak 2 pounds, itu isinya kayak 4 chicken wings atau 6 chicken wings. Untuk mahasiswa biasanya 6 chicken wings itu banyak banget guys, apalagi kalau orang Indonesia makan pakai nasi ya. Iya, itu aku tuh biasanya sekali makan tuh cuma kayak 3 chicken wings, karena kan gede kan. Jadi kayak bisa buat 2 kali makan, atau bisa kayak dibawa ke kampus buat nyemil di tengah-tengah belajar. Nah, itu siasatnya gitu sih. Tapi kalau misalnya kita bosan masak, ya bisa aja makan di luar. Karena makan di luar tuh juga beragam banget, tergantung makannya di mana. Sama lah kayak di Indonesia, kalau kita makan di resto fancy ya udah pasti mahal. Total. Kalau Kak, ya harus dikeluarkan oleh Kak Selvin. Untuk aku ya, makan, rent semua berapa? Oke, akomodasi 700 pounds, ongkos let's say 100 pounds, udah 800. Makan kisarannya sekitar 200, 1000 ya. 1000 tuh bener-bener baru kayak akomodasi, ongkos makan, dan makannya pun masak. Oke guys, itu bukan yang makan di resto atau makan di kantin. Tapi kayak ada yang lain gitu loh, kayak misalnya beli sabun, ya kan, terus kayak deterjen, apalagi kayak kita perlu baju dingin. Di Indonesia kan nggak bawa baju dingin, di sana perlu beli baju, perlu beli handuk. Kalau nggak bawa handuk, perlu beli bath mat, perlu beli banyak banget. Jadi kayak roundnya 1.150 lah, sisa-sisa 100-an lah. Kayak emang mahal banget. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya Kak, dari Instagram ya. Oke, silakan. Info cari kerja di UK juga dong. Oh, ini nanti aku bikin videonya.
Next, masih bisa Oke. jalan-jalan nggak sambil kuliah? Tadi udah dijawab ya kak ya? Masih Masih bisa banget. Terus dosennya ada yang galak nggak? Tadi juga udah dijawab. Nggak kan kak? Udah, nggak ada yang ngalah. Seperti kemarin. Baik semua kayak temen. Oh ini, style berpakaian mahasiswa di sana kayak gimana kak? Di sana nggak ada aturan Pak, cara pakai bajunya kayak gimana. Jadi benar-benar kayak santai, yang nyaman, mau pakai sendal, mau pakai sepatu, terserah. Tapi perlu diingat, di London itu musim panasnya tuh sangat singkat dan hanya beberapa hari atau beberapa minggu ya. Kayak nyampe 2 minggu bisa aku bilang. Jadi akan sangat tidak mungkin ya, kecuali Anda memang sangat tahan dingin untuk pakai sendal ke kampus. Jadi biasanya pakai sendal, pakai tank top dan pakai celana pendek. Mahasiswa pada berpakaian kayak gitu tuh cuma pas bener-bener kayak very limited time of the year, kayak cuma 1 minggu saat summer gitu loh. Dan biasanya summer tuh kebanyakan libur. Biasanya yang ke kampus saat summer tuh ya mahasiswa S2, mahasiswa S3 yang harus ngerjain disertasi. Karena mahasiswa S1 summer pasti mereka liburan. Alright. Banyak nggak mahasiswa Indonya nggak di kampus kakak? Banyak mahasiswa Indonesia? Banyak banget di kampus aku mahasiswa Indonesianya, bahkan kayak kita punya asosiasi itu Indonesian Society. Kita punya society gitu loh, kayak semacam apa ya dibilangnya, kalau S1 tuh kayak punya kegiatan mahasiswa gitu loh, perhimpunan kayak UKM gitu loh. Iya betul, kayak perhimpunan. Karena banyak, jadi kayak S1, S2, S3 banyak banget mahasiswa Indonesia. Jadi jangan takut tidak punya teman orang Indonesia di sana, dan orang Indonesia di sana baik-baik banget. Kayak ini di luar dia ya. Misalnya kalau kakak nggak menyelesaikan studi ini, nanti kita harus kayak membayar gitu nggak kan sih ke LPDP, atau ya udah kamu gagal aja? Kita pulang terus kita nggak lanjut. Nah itu di LPDP tuh ada namanya laporan kelulusan atau laporan selesai masa studi. Kalau misalnya kita gagal membuat laporan tersebut, kayak mencantumkan ijazah, terus kayak melengkapi gitulah, kayak misalnya kayak mata kuliah yang telah kita selesaikan kayak gitu loh, itu berarti kita dianggap gagal menyelesaikan studi kita. Nah itu kita harus mengganti semua biaya yang telah harus mengganti 100%. Oh serius? 100% semuanya. Wow, kalau punya uang jadi gimana kak? Misalnya mahasiswi, aku gak punya uang gitu, gak bisa. Ya makanya selesai kuliahnya. Iya, selesai kuliahnya. Hanya memberikan tunjangan dan biaya itu hanya 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita gagal, tapi kita masih melanjutkan kuliah kita, misalnya, aduh gue nggak bisa nih lanjut disertasi karena gue harus pulang dulu ke Indonesia melakukan sesuatu yang penting misalnya. Tapi gue harus nambah nih 6 bulan atau nambah nih 1 tahun. LPDP tidak melarang hal tersebut, tapi memang tidak disarankan. Tapi LPDP tidak akan menanggung biaya yang terjadi di luar hal tersebut. Gitu. Wow. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir nih kak. Boleh kerja part time nggak kalau pakai student visa? Boleh, namun ada batasannya, itu 20 jam per minggu. Di UK itu ada kayak semacam KTP yang disebut dengan BRP. Di KTP itu ada tulisannya kayak kita statusnya mahasiswa, dan ada tulisannya work permit atau izin kerja, itu maksimal 20 jam per minggu. Namun LPDP tidak mengizinkan kita sambil kerja. Jadi kalau misalnya kamu berangkat ke UK dengan beasiswa LPDP, itu LPDP tidak mengizinkan kita kerja. Lagian uang segitu cukup kok sebenarnya untuk kita bertahan hidup. Nah, kenapa LPDP tidak mengizinkan kita kerja? Supaya kita kayak fokus gitu loh. Karena aku yang udah ngerasain, memang berat loh sebenarnya fokus belajar aja. Kuliah aja udah capek ya. Betul, jadi nggak kebayang sih untuk mereka-mereka yang sambil kerja. Oke nih, yang terakhir kak. Jadi kak Selvi ini kan abis LPDP kan harus mengabdi ya kak di Indonesia, benar kan, abis lulus. Betul. Nah, dan dengar-dengar kakak kan adalah inisiator Sekolah Merdeka Belajar. Nah, kakak mau bikin apa tuh kak, Sekolah Merdeka Belajar? Iya, jadi Sekolah Merdeka Belajar adalah sebuah sekolah. Saat ini tingkatan yang hadir, yang baru ada itu baru tingkatan TK aja. Tapi sebenarnya cita-cita terbesar saya dan 3 inisiator lainnya, jadi ada 4 inisiator, itu adalah kita pengen
pengen buka sekolah kayak jenjang TK, SD, SMP dan kelanjutan lah. Tapi untuk saat ini baru akan mulai bulan Juli 2020 itu tingkat TK 0 kecil. Adalah sebuah TK yang kita berkolaborasi dengan sebuah asosiasi yang bernama Tim Berbagi yang membantu memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitaran Depok. Satu anak yang bersekolah di sekolah mereka belajar itu sama saja membantu pendidikan satu anak yang dibantu oleh Tim Berbagi. Jadi kayak satu anak yang sekolah di Merdeka Belajar, biaya belajar yang mereka bayarkan di sekolah Merdeka Belajar itu sama dengan membantu satu anak juga mendapatkan akses pendidikan. Salah satu sumbangsi yang diberikan oleh sekolah Merdeka Belajar. Kalau nanya apa sih sekolah Merdeka Belajar, ya sama kayak TK-TK lainnya sih, kayak kita sekolah menggunakan kurikulum nasional, tapi pembelajaran kita ramu sedemikian rupa untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan juga terinspirasi dari kurikulum internasional. Kurikulum nasional itu tidak sebagus kurikulum internasional, enggak, tapi ini kayak cuma semacam sebuah bentuk kolaborasi yang melengkapi aja sih, gitu, sebagai bentuk sebuah ide segar lah di pendidikan mereka. Pokoknya pertanyaannya berat nih terakhir Kak, harapan Kakak sama pendidikan di Indonesia. Mungkin bukan harapan aku aja ya, tapi mungkin aku yakin harapan banyak orang pendidikan di Indonesia ya, bahkan pendidikan Indonesia bisa menjadi pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang dapat merangkum segala keberagaman pembelajar, kayak kita bisa merangkum anak-anak yang memiliki perbedaan abilitas, mereka berada di spektrum autisme atau memiliki perbedaan kemampuan lainnya. Aku memiliki harapan pendidikan Indonesia bisa merangkul segala keberagaman pembelajar. Harapannya adalah pemerataan mutu dan kualitas itu tidak hanya ada di kota besar saja, juga ada di kota-kota kecil, bahkan di wilayah terluar dari Indonesia. Kita Amin ya Allah. penghujung acara, asik. Kakak makasih banyak udah sharing-sharing semuanya. Terima kasih banyak saya. Bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen study di Inggris dan juga pengen mengabdi untuk Indonesia. Itu. Terus selanjutnya aku akan dengan sangat senang hati kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar kuliah di UK. Menurutku sih sekarang banyak banget ya di YouTube teman-teman lain, teman-teman satu angkatan aku, ada teman aku namanya Najib, itu channel YouTube-nya aku boleh endorse sih, namanya Najib. Dia menjawab banyak pertanyaan seputar kuliah di UCL. Thank you banget Kak, makasih udah mau bergabung, dan teman-teman thank you yang udah nonton. So see you Kak Selvin, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak saya, thank you so much.